Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang sistem operasi terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Jaya. Saya Clarissa Salsabila-Sari. Nama saya Nurhimah Anissa. Pengertian akan dijelaskan oleh Nurhimah Anissa. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file sistem, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resources seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Selanjutnya, manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna pasti saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Selanjutnya, 3. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. 4. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Macam-macam sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada Amoeba. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintahan selama sekitar 5 tahun. Yang kedua ada Angel. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada Lack of Target Lead Generation, merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet networking, sistem tambahan, real-time, sister Unix, sumber computing, dan kegunaan yang tinggi. Kesimpulan dari seluruh materi adalah sistem operasi terdistribusi merupakan bentuk implementasi dari sistem terdistribusi yang mengintegrasikan berbagai komputer dari prosesor heterogen dalam satu jaringan. Tujuannya adalah untuk memberikan akses terpusat dan efisien terhadap sumber daya seperti sistem file, waktu pengolahan, keamanan, serta seluruh komponen perangkat keras dan memori, sehingga pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan seluruh sistem seolah-olah menggunakan satu komputer tunggal. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.